miskin, harus dikasih Robot, uang, robot. beramal baik, itu tidak ada. Om. Ada yang menderita, tolong dia, tidak ada. Om. Kalau perang Ukraina ini menurut pandangan Om ini gimana dari sisi ajaran Kristen itu? Itu sudah complicated. Complicated, artinya? Ada kepentingan agama juga, ada kepentingan NATO juga, ada kepentingan pribadi juga. Kalau kepentingan agama berarti Yesus mengajarkan perang dong? Tidak. Kenapa? Tidak. Kan ini kepentingan agama. Saya dengar lagi kalau tanya di situ tuh. Hmm? Murid-muridku katanya. Mulai dari sekarang tidak lagi berlaku bagimu mata ganti mata, tidak berlaku. Gigi ganti gigi. Nah, terus kenapa perang, Om? Itu kan manusia. Yesus menyimpulkan perang itu bukan solusi. Berarti tidak membuat dendam kusuman katanya. Believe or not. Lebih. Jadi gini Om, pandangannya Om ini lebih kejam mana dengan terorisme itu sebenarnya? Dari mana pula dasarmu? Ya? Dari mana pula dasarnya itu teroris? Iya, maksud saya gini, ini kan perang ini bayangkan ya kayak Kalibra itu dijatuhkan. Bukan aku. Ya? Bukan aku. Enggak, maksud saya ini kan kebetulan yang perang ini kan mayoritas penganut ajaran kasih gitu ya. Di mana Yesus di situ sudah mengajarkan. Tadi saya bilang ada juga unsur agamanya. Banyakan politiknya. Kalau unsur agama, ajaran apa di dalam ajaran agama itu yang menyarankan perang itu? Jangan katanya dilanggar, perintah jangan itu dilanggar. Perintah apa? Perintah larangan dilanggar. Oh, perintah larangan dilanggar. Kalau memangnya perintah larangan, apa perintahnya Yesus itu apa? Jangan lagi perang. Tidak ada bahasa jangan lagi perang. Mulai dari sekarang. Tidak lagi berlaku bagimu mata ganti mata. Itu perang. Itu bukan perang itu Om. Ya. Itu istilahnya mengarah ke sana. Perintah Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu bukan sembahlah aku. Itu yang benar. Itu ceritanya panjang lagi tuh. Panjang lagi cerita. Boleh kamu sembah aja Tuhannya Yesus. Sembah aja Bapaknya. Boleh silakan. Cukup nggak bagi kamu itu? Sembahlah Bapaknya Yesus atau sembahlah Tuhannya Yesus. Hanya Allah kami sembah. Maksudnya apakah Yesus pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya ya Pak ya? Yesus ini berdoa kepada Bapa. Lalu Om berdoa kepada Yesus. Yang benar yang mana sebenarnya? Itu kan konteksnya tahun 2000. Konteks sekarang ke tahun 2000. Intinya Ustaz Agus, mereka ini ada Tuhan lama, ada Tuhan baru gitu. Ada Tuhan Bani Israel, ada Tuhan Indonesia gitu. Selama Yesus 33 tahun itu dia manusia berdoa dia. Sama dengan kita. Oh, jadi waktu Yesus berdoa itu dia sebagai manusia. Manusia, ya. Dia juga berdoa, juga berdoa. Kan gitu. Udah jelas itu. Ya, tapi nggak semua manusia menuhankan Yesus kan Om. Om nggak bisa ngomong begitu secara absolut. Iya. Orang yang tidak menuhankan banyak orang yang tidak menuhankan Yesus. Itulah dialognya. Om Sopan dengar dulu. Artinya disitulah dialognya. Didialogkan aja baik-baik. Saya minta yang lain juga kalau sama Om Sopan tolong ini ya. Beliau ini udah. Saya ini apa ya? Ya itu tadi saya bilang. Beliau ini udah hormati orang tua. Hormatilah orang tua. Silakan berdialog. Jangan debat kalau bisa, jangan debat. Silakan. Ringan aja ya.
Ya, Saya ringan. tergantung ikut arus saya itu. Kalau kocak juga bisa. Terus kapan Bapak sembah Yesus? Ya, Kapan, Pak? Mantosan ke sini Om ya, besok sini lagi Om. jangan robot suaranya. Robot ya punya Robot saya. suaranya. Berarti sinyalnya Om kurang bagus. Kalau udah orang tua, kupingnya juga udah tua itu. Jadi robot itu tambah pusing. Bagus kok suaranya semua. Aku tidak perlu bagus, yang penting jernih gitu. Kalau mau Jernih bagus itu pakai wajib. sound system gitu. Wah, itu baru nyanyi di situ enak. Kapan Om sembah Yesus? Kapan Om? Iya, sejak saya bisa beriman gitu. Maksudnya sejak dia masih di bumi? Atau sudah naik? Gimana? Kapan Bapak nyembah Yesus? Orang tua saya mengajak saya sejak kecil. Tapi pengakuan iman saya setelah katekisasi. Katekisasi itu apa sih Om? Pembekalan, pembelajaran sampai kita bisa memahami bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kalau belum katekisasi, maka... Tadi kan Om bilang kalau Yesus selama 33 tahun itu kan sebagai manusia. Ya. Nah, terus apakah di situ sudah ada penyembahan kepada Yesus? Ada juga. Karena selama dia manusia juga ada kelihatan unsur Tuhannya juga. Makanya statement saya memandang Yesus 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Jadi 200%. 4 tahun yang lalu sudah saya definisikan. Tapi dia dominan kemanusiaannya. Jadi ada orang juga telah melihat ketuhanannya, itu dia sembah. Bagaimana mungkin ada unsur kemanusiaan kok disembah itu loh? Dia udah melihat. Derajatnya kan sama dengan kita saja. Itu kan pemaksaan itu. Sudah ada orang bisa mendeteksi dengan imannya dia ada betul-betul Tuhan Mesias itu. Maka dia sembah. Ibunya sendiri belum tentu. Nah. Ibunya Yesus belum tentu nyembah Yesus gitu. Iya. Kalau karena Yesus dia Tuhan, belum mendapat itu. Belum dapat hidayah. Kalau Yesus Tuhan waktu itu juga, selama dia di bumi juga. Terus tapi bagaimana belum kedudukannya dengan informasi ibunya? sudah dapat. Hanya informasi dapat. Makanya kita harus ada pengakuan dulu. Katekisasi dulu. Kalau informasi itu sejak dia lahir. Sudah ada informasi itu. Tapi bagaimana itu informasi itu gitu. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan sembahlah dia? Itu Zakir Naik nanti ditanya lah. Bukan. Zakir Naik itu kan. Kok mungkin definisi sendiri jangan berdasarkan pengakuan orang. Itu kan Zakir Naik. Paulus, pengakuan. Kamu kapan belajar sama Zakir Naik? Aku tanya. Kapan kamu belajar sama Zakir Naik? Oh, saya nggak perlu belajar sama Zakir Naik. Kok definisinya tadi kamu mana-mana. pakai? Definisinya tadi kamu pakai. Loh, itu apa namanya? Pertanyaan yang umum saja. Kan tadi Bapak kamu katakan ketinggalan informasi kamu. Itu definisi Zakir Naik itu. Oh tidak. Bukan nggak kamu. perlu Zakir Naik lah. Ya. Sebenarnya apa itu yang Zakir Naik itu naik apa Om? Jangan buat definisi lalu ditanyakan. Kamu tuh rasul apa nabi? Ya, lanjut bagus. Kalau kamu bukan rasul, bukan nabi, jangan bikin definisi. Belajar tentang definisi teks-teks yang ada. Loh, di sini bukan masalah definisi yang ditanya. Tadi coba. Di mana Tuhan mengaku Yesus sembahlah aku?
definisi Muzakir Naik. Oh tidak, Pak. Itu Amat Dedat kali, Om Sopan. Amat Dedat kali. Gimana? Amat Dedat, bukan Zakir Naik. Ah. Amat Dedat lah itu. Tapi itu definisi manusia ya. Bukan Boleh definisi. aja kita cerita, jangan dialog Ahmad itu sama Zorof itu. Berargumentasi, bernarasi boleh. Gini. Kalau Om bersedia menjawab, jawab. Kalau nggak bersedia nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Iya. Ganti lagi pertanyaannya. Oh iya. Sekarang gue yang nanya deh sama Om Sopan. Ya, apa? Om Sopan, tolong dijawab dengan tegas. Tidak boleh bohong. Om Sopan masih nyanyi nggak? Bisa dong. Lagu saya banyak lagi lagu baru saya ciptakan. Jadi komposer loh, bagus, Bang Arya. Sama gitu ya? ini kan tinggal ini. Ya tidak, itu untuk saya sendiri. Mungkin coba satu lagu dulu. Makanya dari tadi mainin dong. Ya, nggak ada musik. Jangan lagu rohani, Keles, lagu yang umum aja. Iya, aku ciptaanku kan semua lagu rohani. Masa nggak pernah sih lagu apa kayak gitu? Kalau lagu Prancis tahu nggak? Ya nggak apa-apa, boleh aja. Asal bukan rohani kan jadi enak kita dengar tuh. Ya, rohani. Om Sopan ada akun ini nggak? Akun Small. Mulai. Enggak. Sih Om, jadul amat. Gue juga nggak punya sih. Biar bareng kita. Aduh, pikir ada. Biar bareng kita masuk grup. Bareng. Kalau tidak lagu rohani juga ada. Iya bukan dong. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama. Sopan. Oh, jadi lagunya seperti kejadian, kewaran, imamat, bilangan, ulangan. Oh, dia profesional ini. Dia pro dia. Sekatu jilena ulang Kerinana tina padibata. Selanjutkan. Enggak, tapi kan bukan Om yang nyanyi kan ya. Om. Bukan Om Sopan yang nyanyi kan. Om Sopan bikin lagunya, kompos lagunya gitu kan. Iya. Untuk kepentingan pribadi aja lah. Iya. Duet sama istri saya. Ya, cukup. Dulu Om banyak cerita sama saya tuh. Kita ngobrol. Berapa tahun lalu tuh, ya? 2 tahun lalu kali ya? Ada ya? Nasional kan udah banyak yang bikin. Enggak, kita ngobrol tuh 2 tahun lalu kali Om ya di WA ya? 3 tahun lebih. Saya udah nggak masuk lagi tuh, udah misi saya sudah saya anggap selesai sama Yuma. Oh, di mana, di WA atau di Zoom? Semuanya lah. Oh, waduh, Raja Kaidir, namanya keren amat. Informasi saya udah saya sampaikan semuanya, mau percaya mau tidak ya urusan masing-masing lah. Iya. Maksudnya gimana? Om Sopan ditanya tuh. Kalau ketuhanan zaman modernnya, jangan zaman bahola. Boleh-boleh aja. Tuhan zaman modern itu gimana maksudnya? Konsepnya? Om, kalau modern kan Islam dong, Om. Yang dekat ke modern gimana sih? Kalau yang Om itu udah primitif. Itu pun ribuan tahun yang lalu. Justru itu. Kita, gitu. Nah, kalau Yesus itu kan lebih dari abad yang lalu, Om. Zaman sekarang ini. Om Sopan, kan duluan Kristen, lebih jadul dong. Iya. Islam. Tapi pemahamannya kan di-update. Nah, itu artinya konsepnya kan. Pemahamannya. Nah, kan itu yang di-update. Makanya pemahamannya itu suci atau kitabnya yang suci? Dua-duanya juga suci. Oke. Silakan yang lain Kalau gue tuh sama Om Sopan tuh demen ketawa ketiwi gitu. Iya, saya silakan yang lain. Hidayah,
Bagus. Yang masuk akal itu saya guyu. Cerita Tuhan zaman buah oleh. Lagu sotoy. Oh, bagaimana respon kita zaman sekarang ini? Apa sikap kita gitu? Itu yang penting bagi saya gitu. Udah, kalau orang Islam udah duluan di Indonesia ini. Duluan dan mayoritas. Mendingan ngomong sama yang lain. Silakan. Om, ini saya tertarik dengan konsep modern itu gimana? Tuhan modern itu. Iya, bagaimana respon kita terhadap sekarang ini? Apakah cukup hanya ke gereja? Apakah cukup ke masjid? Sujud menyembah? Apakah cukup seperti itu? Ada dinamika gitu bagi saya, itu ada dinamika. Kalau dari sujud, dari dulu juga sujud gitu. Jadi itu kuno gitu. Sujud itu kuno. Iya. Apa dasar? Harus ada pembaharuan gitu. Sikap kita. Jadi agama itu harus diperbarui gitu. Iya, respon kita. Responnya. Kalau teksnya itu sudah begitu-gitu aja. Tapi bagaimana pemahaman teks itu bisa berubah-ubah dengan teknologi ini. Gimana sih cara berdoanya atau cara beribadahnya Yesus? Kan katanya mau dimodernisasi. Yesus beribadah loh. Pertanyaan kita apa itu? Ya masuk akal gitu loh. Loh, Om ada perubahan nggak dalam ini beribadah atau berdoa gitu loh? Iya, ada. Ada dinamika. Ada. Oh, berarti berbeda ya dengan yang diajarkan Yesus gitu. Dia juga akan mengadakan dinamika juga. Nah, bicara dinamika berarti ada perubahan. Misalnya begini dinamika. Dulu kan jadi gini, konsep agama modern itu sudah tidak perlu sujud lagi gitu Om. Kalau kita sucinya udah itu aja, itu respon. Ya? Respon kita bagaimana? Artinya yang diajarkan Yesus itu sudah kedaluarsa gitu. Teksnya kan itu aja. Itu makanya saya katakan. Tapi respon kita terhadap teks itu ada dinamika. Respon terhadap teks ada dinamika. Iya. Ya, dinamikanya maksudnya yang tadi dulu tidak bersujud, sekarang nggak perlu bersujud gitu. Bagi kami, ya cukup esensinya. Sujud itu esensinya apa sih? Puasa itu esensinya apa sih? Sunat itu esensinya apa sih? Menurut Om esensinya apa sujud itu? Itu kita harus hormat. Ya? Kehormatan tertinggi. Esensinya adalah hormat harus gitu. Badan gitu, tapi hati dan jiwa raga kita yang menghormat. Itu esensinya. Walaupun kita bungkuk sujud itu, kalau hati kita itu tidak sujud, tidak sah. Masih kita membenci orang sujud. Maaf ya kalau salah ngomong saya itu. Beda lah. Berapa kali pun kita sujud sampai ke tanah, kalau dalam pikiran kita itu masih banyak kotorannya. Itu bicara abstrak, Pak. Esensinya gitu. Tapi gini loh, Om. Yesus ini sebagai manusia kan dia tidak dulu ini gini loh. Yesus dulu ini kan di mana alamnya, dan katakan Yesus ini orang yang alim sekali gitu. Tapi dia bersujud gitu loh. Sementara manusia-manusia yang zamannya kan masih sujud Judaisme.
Ya, Dia kan masih era Judaisme. karena era Yudaism itu makanya Sujud dia. Tapi tidak makanya sujud mengajarkan gitu. kepada murid-muridnya. Sujud kepada siapa? Atas perintah siapa? Pada bapaknya lah. Oh, pada bapaknya. Bapaknya Tuhan Tapi atau ingat bukan? itu konteks 2000 tahun yang lalu ya. Enggak, bapaknya itu Tuhan atau bukan? Artinya dalam konteks penyembahan itu sujud kepada Bapak itu sebagai apa? Bapaknya itu. Sebagai YHWH. Yo, YHWH itu apa? Hasim. Ya, Hashem Elohim. itu apa? Theos. God. Tuhan, langsung Bapak. aja ngomong gitu. Beda Tuhan dengan Bapak. Oh, Tuhan Ada beda. perbedaan. Oh. Apa bedanya? Kalau Bapa itu sang kalik. Kalau Tuhan? Kalau Tuhan itu sang penguasa. Penguasa. Begitu konsepnya kekristenan. Jadi Kalau kita Bapa, berbicara dengan Bapa, arahnya ke kalik penciptaan-penciptaan. Kalau kita ngomong dengan Tuhan, penguasaan, penataan dunia ini semua, pemeliharaan. maksudnya Bapak juga bisa sekaligus sebagai Tuhan begitu. Iya, sama, dia satu. Oh, sama satu. Itu dalam kita kerangka Berarti tidak ada beda. pikir menceritakan Tidak ada seperti perbedaan itu. kalau dia satu. Ya, boleh-boleh aja kalau konsep Tritunggal itu begitu. Harus konsisten gitu. Konsisten dong. Kemampuan kita yang tidak konsisten. Nah, tadi bilang berbeda Bapak sama Tuhan. Beda. Kalau kita menyebut Tuhan itu kita mengarah tentang penguasaan, ciptaan. Kalau kita ngomong Bapa tentang penciptaan sebagai kalik, itu ceritanya ke sana. Nah, berarti kalau kembali ke sisi Yesus, ada unsur ketuhanan. Yesus kan nama. Nama Bapa itu sendiri. Yang diberikan oleh Bapak. Dari mana tuh dibilang nama Yesus adalah Bapak juga? Ya, itu dari ayat-ayat teks. Di mana? Dari teks Injil Alkitab itu. Masa kami ngarang? Dimulai dengan nubuatan Immanuel. Nubuatan berbeda dengan ini. Kalau nubuatan itu kan Yesus belum ada. Iya, namanya juga nubuat. Iya. Masih 700 tahun kemudian baru tergenap. Iya. Yesus kan berarti bisa dikatakan Yesus ada setelah karena ada nubuatan. Dinubuatkan dulu supaya kita bisa menerima, supaya tidak salah orangnya. Ya berarti kan tabrakan dengan jangan tidak bisa mengaku-ngaku gitu. Kan nubuatannya itu banyak itu. Dari ditinjau dari segi nubuatan itu maka tidak bergeser. Yang dilahirkan oleh Maria itulah Mesias itu. Ya berarti kan Yesus belum ada dari kejadian itu Iya belum. Ya sudah berarti kan yang dikatakan kejadian 1, 2, 3 itu sebagai hakikat Tritunggal, Trinitas itu enggak benar toh? Boleh aja berargumen seperti itu. Karena kan Yesus belum ada tadi Bapak bilang. Iya belum. Ya berarti kejadian 1. Alkitab itu dimulai. Dengar dulu. Alkitab itu dimulai dengan unsur Tritunggal. Kejadian 1 sampai 3. Di situ ada istilah Allah, ada istilah roh, ada istilah firman. Firman ini nanti berkembang. Firman menjadi manusia itu ke era zaman Perjanjian Baru. Udah ada Yesus atau belum itu? Namanya kan belum muncul. Ya berarti kan belum masih ada nubuatan lagi Immanuel dulu, masih panjang prosesnya. Ya, berarti kan tidak ada Tritunggal itu kan tidak melekat pada diri Yesus berarti.
Ya, ilmunya kalian nggak ada. Kalau saya ngomongnya dibantahin gimana? Kita sebenarnya pakai logika saja, bukan logika falasi. Tidak. Kalau belajar kali-kali tamat dulu tambah-tambah. Kejadian Kan 1, 2, begitu. 3 itu berdiri sendiri loh. Malah. Dia bukan satu kesatuan. Pembukaan daripada Alkitab itu dimulai menceritakan unsur Tritunggal. Pendapat siapa itu? Tertulis. Ya, Kejadian memang 1 tertulis, ayat tapi 1 dia sampai berbeda. 3. Ikro dulu lah, ikro. Begini, kalau enggak Anda cerita, aku menjadi pendengar lah. Cerita. Maunya Anda bagaimana kan gitu ya. Aku dengerin. Kalau Anda cerita pasti benar menurut Anda. Kan gitu. Tidak akan salah. Tidak. Kalau saya itu mau mencari kebenaran. Kalau kita dialog, kan ditanya orang, dengarkan jawaban orang. Ada yang ganjal, ya ini bagaimana kan begitu, harus sistematis. Dari tadi kan seperti itu. Bingung Om, penjelasannya Om ini bingung, tapi tidak apa-apa. Makanya kalau belajar kali-kali harus tambah. Tapi gini Om, 1 tambah 1 itu berapa Om? Ini Om ngajak belajar matematika. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 2. Hah? 1 tambah 1 tambah 1 itu berapa? Katanya guru saya juga itu 2. 1 tambah 1 tambah 1, 2. Tambah 1 tambah 1 tambah 1. Penetapan dulu dijanjikan jarinya pakai 2 begitu. Aksioma. Sudah didefinisikan pakai jari 2 gini. Begini ya, kalau 2 begini ya. Kalau lambang huruf 2 nomor 2 bagaimana? Belajar lambang? Lambangnya kah? Kodenya kah? 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 itu apa? 2 itu apa? Itu jumlah. Bisa lambang. Bisa jumlahnya. Bukan itu jumlah. Kalau nomor 2 itu lambang. Kalau jumlahnya 2. Iya. Itu pun didefinisikan, disepakati. Ya terlalu tinggi ilmunya itu. Nggak nyambung itu tuh. Tahu Om, jadi gini, sekarang Om ini ikutnya kesepakatan mana? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 3 atau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2 atau tambah dengan 1. Om ikutnya yang mana? Perjanjiannya dulu. Kan ada ketetapan, ada definisi, ada aksioma. Iya. Itu undang-undangnya supaya seragam. Iya, sekarang Om ini ikut yang mana gitu? Menurut definisi yang sudah ditetapkan. Definisi yang ditetapkan kan 1 tambah 1 sama 1 sama dengan 3 kan? Iya, kalau 3 kali ya. Iya, 3 kali. Nah, sekarang itu Yesus, apa? Bapa, Roh, Bapa, terus itu anak, itu 3 atau cicit. Ya? Kupingnya berapa? Apa itu? Kata ada cicitnya lagi. Ada anak, ada cicit. Ada kuping berapa itu? Nggak bisa dihitung. Bisa nggak ngitung? Ada bapak, ada mama, ada maknya, ada orang tuanya, ada lagi mbah-mbahnya, kupingnya berapa, kakinya, jari-jarinya berapa semua. Nggak bisa dihitung. Bisa. Bisa lah. Rambutnya berapa yuk? Tinggal dicopot ya satu-satu. Makanya jangan dipersulit hidup ini. Carilah bagaimana supaya gampang. Jangan dipersulit. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 dibilang aksioma itu jelas kebenaran yang salah itu kan. Sudah ditetapkan dulu. Tidak hakiki. Oh.